Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa silahkan? Bapak Bupati ya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah saya terima suara Bapak. Hari ini Kabupaten Pekalongan akan mempresentasikan tentang Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2020. Nanti kami dari Dewan Juri memberi waktu pada Bapak maksimal 20 menit untuk memaparkan poin-poin penting yang terkait dengan apa sih yang telah dilakukan Kabupaten Pekalongan dalam rangka meningkatkan daya saing daerah. Ada 4 aspek, itu monggo nanti diuraikan satu persatu, dari mulai perencanaan sampai implementasi, termasuk komitmen pemerintah daerah. Nah nanti sisanya sampai jam 12 adalah tanya jawab. Jadi ini masih ada waktu 45 menit, Bapak memaparkan maksimal 20 menit. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dewan Juri yang saya hormati, pertama adalah Profesor Dr. Insinyur Saratri dari Dewan Riset Daerah, kemudian Dr. Muhammad Amin, ST MSI dari Kemenristek atau BRIN, kemudian Insinyur Holi Dina Wijaya dari Undip, kemudian Pak Marjoko STMM dari Suara Merdeka. Perkenalkan, saya Asip Kolbihi, Bupati Pekalongan, untuk memaparkan Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2020, bahwa kita sudah mempunyai perencanaan RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2021 dan Perbup 45 tahun 2019 tentang RKPD Kabupaten Pekalongan, serta beberapa dokumen penunjang terkait atau legal standing-nya sudah kita bikin secara rinci, karena ini sangat penting untuk landasan kerja kita dari Perbup 41 2006, kemudian roadmap tentang SIDA, Sistem Inovasi Daerah, dokumen tata tentang rencana induk Kelitbangan itu 2001 sampai 2024, kemudian Perda 2 2011 tentang rencana tata ruang wilayah dan sudah revisi. Kita juga punya Perbup nomor 30 2016 tentang pedoman penelitian dan pengembangan, SK Bupati, derivasinya ini SK Bupati 070 257 tahun 2016 tentang pembentukan Pusat Penelitian Pengembangan dan Inovasi, serta SK Bupati Pekalongan nomor 071 2018 tentang pembentukan Dewan Riset Daerah Kabupaten Pekalongan. Ini mohon maaf, DRD ini baru saya bentuk setelah saya jadi bupati, jadi sejak zaman Mataram dulu belum pernah ada, baru sekarang. Lanjut terus. Kemudian di RPJMD Kabupaten Pekalongan, ini juga kita selaraskan ya dengan aspek IDSD. Kami punya misi atau visi terwujudnya masyarakat Kabupaten Pekalongan yang sejahtera, religius, berkelanjutan, serta menjunjung tinggi potensi lokal. Dengan misi yang ada poin ke-7, ini yang di RPJMD 2016-2021 dan sekarang adalah tahun ke-4. Terus ini selaras ya tentu dengan tadi faktor. Terus saya akan menceritakan bagaimana positioning Kabupaten Pekalongan ya di lingkup Petanglong, di kota Pekalongan, Batang, dan Kabupaten Pekalongan. Saya kira 3 daerah Petanglong ini punya potensi yang sangat luar biasa dan merupakan citra kemajuan Jawa Tengah juga. Kalau 3 daerah ini maju, saya pikir bisa membias ya ke seluruh Jawa Tengah karena potensi-potensinya ini sudah merepresentasikan potensi umum yang ada di Jawa Tengah. Kita punya food estate, ya, kemudian komplemen manufaktur yang ada di Batang, kemudian spillover wisata nasional, ya, potensi pengembangan wisata Petanglong. Ini ada Dieng dengan branding ekoturism dan culture dan paru-paru Jawa Tengah. Kita punya hutan yang merupakan sisa-sisa hutan alam yang masih ada di Jawa Tengah, yaitu di hutan khusus Petung Kriono. Kami memiliki kawasan hutan khusus Petung Kriono. Secara geografis bisa kita petakan kota Pekalongan, kekuatannya apa, backbone industri, kemudian koridornya adalah
pantai pesisir, kemudian Batang, industri manufaktur, spill over dari Kendal dan Semarang. Ada PLTU dan kawasan industri, punya 2 exit tol. Ini saya kira daya dukung yang luar biasa untuk pengembangan Kabupaten Pekalongan, dan kami meyakini insya Allah Kabupaten Pekalongan juga sangat siap ya untuk menyambut pergerakan baik itu industri, wisata, perdagangan yang ada di pantai utara Jawa, karena memang sejak dulu Kabupaten Pekalongan sudah melakukan hal tersebut. Next. IDSD Kabupaten Pekalongan ini kita masuk kategori tinggi, yaitu dengan skor 3,6125, dan dari pilar kelembagaan, infrastruktur, perekonomian daerah, kesehatan, pendidikan, keterampilan, efisiensi pasar produk, ketenaga kerjaan, akses keuangan, ukuran pasar, dinamika bisnis, kapasitas inovasi, dan kesiapan teknologi, semuanya indeks ya, sudah ada yang tinggi, ada yang sedang, dan saya kira ini hal yang perlu kita capai ya pada tahun 2020 ini. Ada 4 aspek, 12 pilar, 23 dimensi, dan 97 indikator ya. Kemudian aspek pasar market ini menjadi aspek tertinggi dengan indeks 4,17. Kemudian aspek human capital ini menjadi aspek yang perlu kita tingkatkan. Oleh karena itu kami mendorong hari ini alhamdulillah sudah berdiri 8 perguruan tinggi di Kabupaten Pekalongan ya. Ada 3 merupakan perguruan tinggi negeri dan 4-nya adalah swasta. Sekarang sudah lumayan. Kemudian yang lain terus next. Ukuran pasar, sektor andalan kita adalah aspek pasar atau market, efisiensi pasar produk, tenaga kerjaan, akses keuangan, dan ukuran pasar. Indeksnya ada. Kemudian ukuran pasar dulu ya. Ekspor sebentar. Ukuran pasar, ekspor produk meningkat 10%. Kemudian neraca perdagangan ekspor kita juga naik. Ini kalau di kita ini masih ya sangat baik lah, jauh lebih baik dari ekspor pada jauh lebih banyak ekspor daripada impor. Ya. Karena apa? Karena Kabupaten Pekalongan adalah daerah produksi. Kemarin kami mendampingi Pak Menteri UMKM dan Koperasi, Pak Teten Mas Duki, di salah satu pabrik UKM yang walaupun di situasi pandemi ini masih eksis karena memproduk sarung untuk kepentingan ekspor ke negara-negara Afrika. Jadi sarungnya itu sarung goyor. Kalau bahasa Tegalnya itu toldem, ini orang Tegal ya. Kalau Pekalongan itu sarung goyor. Toldem itu jangan diartikan yang lain-lain. Toldem itu adalah nyantol adem. Nah, ini bahasanya Pak Ganjar dan Bupati Pekalongan. Kemudian kita punya efisiensi pasar produk ya. Kemitraan UMKM. Kemitraan UMKM sudah terjalin dari produksi, distribusi, dan pemasaran. Ini memang secara kultur sudah terbangun dengan baik. Dan pelaku usaha yang aktif, mulai dari Gapoktan, pedagang pasar, hingga UMKM, aktif dalam membangun kemitraan usaha yang lebih baik. Kami juga punya UMKM Center, yang merupakan miniatur dari seluruh UKM dan UMKM yang ada di Kabupaten Pekalongan. Kita wadai dalam sebuah gedung yang cukup representatif. Dan untuk akses keuangan, pertumbuhan kredit modal usaha tahun 2018 ini naik tumbuh banyak 16,97%. Ini tentu asumsi sebelum kita mengalami COVID-19. TPT kita sedang ya, itu di bawah provinsi, kita masih 4,43, kemudian provinsi Jateng adalah 4,49. Angkatan kerja kita ini 70,90, tahun sebelumnya 70,32. Kemudian IPK-nya 92,58. Kemudian untuk provinsi Jateng adalah hanya 91,89. Dari indikator ini kita lumayan baik. Cepat. Kemudian pemanfaatan IDSD, hasil dari pengukuran IDSD itu kami gunakan untuk pertama adalah evaluasi daya saing daerah, khususnya di Kabupaten Pekalongan yang terdiri dari 4 pilar, 4 aspek, 12 pilar, 23 dimensi, dan 97 indikator. Ini semuanya kita ukur kasus per kasus ya. Kemudian kita jadikan rujukan perencanaan pembangunan daerah. Asesmen IDSD ini dapat diketahui kelemahan kita di mana, keunggulan dan potensi daerah yang ada. Sehingga yang paling penting adalah bisa menjadi masukan untuk perencanaan pembangunan daerah ke depan, guna penguatan daya saing daerah, dan hasilnya alhamdulillah dengan apa yang
menjadi rujukan dari IDSD itu, positioning Kabupaten Pekalongan semakin baik. Kemudian rujukan penyusunan RIK, Rencana Induk Kelitbangan tahun 2021-2024, hasil asesmen IDSD ini menjadi dasar penyusunan rencana induk Kelitbangan ya, sebagai salah satu rujukan penyusunan RPJMD dan RKPD Kabupaten Pekalongan, karena kini kami punya komitmen agar setiap program yang akan kita laksanakan itu berbasis litbang, berbasis penelitian dulu supaya kuat. Kalau bahasa saya itu paradigmanya dulu atau manhajul fikrinya ini harus kuat ya. Kemudian nanti pada konteks pelaksanaan atau manhajul harokahnya ini akan lebih benar ya, lebih tepat sasaran karena didukung dengan konsepsi yang bagus. Terus lanjut, kemudian ini RKPD Kabupaten Pekalongan tahun 2020-2021 ada aspek IDSD, kemudian 4 pilar RIK secara sistematik sudah kami susun ya. Kemudian ujungnya adalah pada pemanfaatan untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah dengan IDSD dan melakukan upaya penguatan daya saing melalui rencana induk kelitbangan. Kemudian komitmen kami berdasarkan apa yang kami dapatkan dari IDSD, pemerintah daerah punya komitmen untuk meningkatkan dua hal, yaitu pertama adalah di aspek dimensi pendidikan dan di dimensi kewirausahaan. Ini upaya pemerintah kita ya, sebagai komitmen untuk meningkatkan daya saing. Pertama, kita punya gerakan kembali upayakan dukungan untuk sekolah. Kudu sekolah. Kudu ini bahasa Jawa. Kudu ini harus. Bahasa Arabnya itu wajib. Ya. Ini merupakan gerakan berbagai elemen masyarakat dan stakeholder saling bersinergi untuk menurunkan angka ATS, angka tidak sekolah, ya, anak tidak sekolah secara efektif. Ini hasilnya bisa kita ukur. Dan pengembalian anak usia sekolah non formal. Stakeholder yang terlibat nih banyak, ada Bapeda Litbang, Dindikbud, BPPKK, Forum CSR, Muslimat, Nasyidul Aisyah, Umri, Kompak, Forum KPN dan lainnya. Ini cukup berhasil ya, karena tadi programnya ini bersifat keroyokan. Kita punya program best practice namanya Laboratorium Kemiskinan, Inovasi Pemerintah Kabupaten untuk menurunkan angka kemiskinan. Ini jadikan pilot project adalah di Desa Mulyorejo, Pesisir, kemudian Kertijaya Urban, dan Potosari Pegunungan. Kita memetakan kemiskinan dengan pendekatan kewilayahan. Berbagai kegiatan intervensi dilakukan dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Ada gerakan RTLH dari Dinperkim LH, kemudian bimbingan usaha bagi perempuan dan dalam mengelola usaha oleh DPMD, P3A, PPKP, RTLH, air bersih, dan permodalan CSR. Ini kerjasama dengan Kompak NGO dari Australia. Ada triple helix ya setidaknya yang kita masukkan dalam program laboratorium kemiskinan ya, sehingga bisa menurunkan secara kuantitatif dan kualitatif angka kemiskinan di kabupaten. Kemudian upaya peningkatan dimensi pendidikan, UMKM Center tadi, konsep klaster komunitas untuk optimalisasi penggunaan ruang kios bagi kurang lebih 44.000 pelaku UMKM. Ini kita bangun pada tahap pertama, bangunan seluas 4.000 meter, ada 1.850 meter persegi, 3 blok, gedung A, B, D-nya berlokasi di jalan yang strategis, menjadi pusat pemasaran produk UMKM. Baru kita buka 4 minggu yang lalu dan hasilnya sudah lumayan nampak, ada gerakan ekonomi di situ. Kemudian SLAK, Sekolah Lapangan Agrokreatif, ini bekerjasama dengan IPB dalam pembuatan gula semut di Desa Potosari, tadi merupakan salah satu kemiskinan pegunungan, Kecamatan Paninggaran dan Kecamatan Lebak Parang. Ini melibatkan sejumlah OPD dari DKPP, Dinlutkan, dan Dindakkop. Menghadirkan 8 perguruan tinggi di Kabupaten Pekalongan, saya kira ini tidak sedikit ya pemerintah kabupaten yang melakukan fungsi-fungsi optimalisasi pertama terhadap berdirinya perguruan tinggi. Ada 8 perguruan tinggi yang dulunya tidak ada. Dalam waktu kurang dari 5 tahun ini kita sudah bisa menghadirkan 8 perguruan tinggi. Ini sudah ada 8 perguruan tinggi, baik PSDK Undip, IAIN, Pekalongan, UMPP, ITS NU, Politeknik NU, ya kan, STAIKAP dan AAK, sebentar lagi Unikal juga akan hadir di Kabupaten Pekalongan. Jadi 8 ya, karena ada Politeknik NU juga sudah hadir. Kemudian Politeknik Bandung juga hadir. Insya Allah apa yang kami cita-citakan ini segera terwujud. Untuk Undip dan IAIN sudah berjalan dengan efektif. IAIN sebentar lagi juga akan berubah menjadi Universitas Islam Negeri Pekalongan di Kajen.
pengembangan kapasitas dinamik SDM kewirausahaan. Kita punya sekolah pasar modal kerjasama dengan Bursa Efek, kemudian manajemen keuangan keluarga kerjasama dengan OJK. Untuk mendorong UMKM pemula, kita bergabung dalam inkubasi bisnis perguruan tinggi dan inkubator bisnis swasta. Bentuk-bentuknya seperti workshop pelatihan kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga litbang IPB. IPB Goes to Field, IGTF, pelatihan penanganan hama dan penyakit kakao, serta pengolahan produk dari kakao. Stasiun lapangan agro kreatif, pelatihan pengolahan gula aren menjadi gula semut, sekolah peternakan rakyat, IPB 3S, kemudian implementasi padi IPB 3S ini sudah kita lakukan, hasilnya lumayan, bisa sampai 9 ton per hektar. Lembaga Ilmu Pengetahuan LIPI Zoologi ini budidaya lebah kelanceng, kemudian spesies kupu-kupu di Petung Briono, ke depan kita akan membuat taman kupu-kupu ya. Ini masih dalam konsep awal. Dengan UGM kita bekerja sama tentang inisiasi UMR di Paninggaran, masih on proses tapi dari aspek legal ini sudah beres ya, tinggal karena ini menyangkut triple helix ya, pentaholik, maka ini membutuhkan koordinasi yang lebih cepat lagi supaya ini bisa terwujud dengan baik. Kemudian dengan unsur punya implementasi padi Inpago, kemudian pengembangan rumput azolla. Unika Sugia Pranata, pengembangan UMKM pariwisata Kabalong. Next, terus lanjut. Kemudian kerjasama pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan lembaga litbang pemerintah pusat dan daerah, ada Kemenristek Dikti, BPPT, LIPI, kemudian Puslit Arkenas, Balai Sabu Kemen PUPR, BPPP Kemendagri, Balai Agroindustri, UPT BBJ, dan Kemen PU. Perguruan tinggi, hampir semua perguruan tinggi yang ada kita sudah kerjasama, ada IPB, ITB, UI, UGM, UNES, Undip, UPN, UNTAK, UNSUD, Polban, UMPP, kemudian Unikal, ya, UMM, Unimus, Unika, TSNU, Staikap, UPS Tegal, AAK, IAIN Pekalongan, kemudian ada lagi istri saya itu apa? UNTAK. Nah, UNTAK ini sudah kerjasama. Badan Usaha Industri, Apindo, Forum CSR, ada Kadin, HIPMI, Perhutani, PT Batilaran. Kemudian kita juga bekerjasama dengan masyarakat peneliti, masyarakat sejarah Indonesia, Organisasi Pengembangan Teknologi, Les Bumi, DKD, kemudian DRD. Lembaga internasional, ada Dewan Air Belanda, ini berkaitan dengan penanggulangan ROB di daerah pantai utara, kemudian kompak untuk pemberdayaan di berbagai kecamatan. 3 menit lagi Bapak. Kita kerjasama dengan seluruh media yang ada, dari Suara Merdeka sampai Batik TV. Lanjut. 3 menit lagi, Nggih, Bapak. Terus? Halo? Ya, siapa? Ya. Kemudian komitmen dan kerjasama penyelenggaraan lomba riset daerah, kemudian kreativitas dan inovasi Krenova, ya, peningkatan peran DRD untuk inovasi pelayanan publik, kemudian desa inovasi dan universitas membangun desa UMD. Ini berjalan semua untuk menguatkan budaya inovasi ya, sebagai komitmen kita meningkatkan daya saing daerah melalui IPTEK. Lanjut terus. Strateginya ada transparansi birokrasi, kemudian demografi dinamis, perizinan yang terintegrasi, desentralisasi pelayanan, ini kerjasama dengan Kompak, kemudian small town system sedang kita kembangkan. Terus lanjut. Kemudian strategi ke depan, ini pilar sosial dan kemasyarakatan, kami sudah membuat kerangkanya, tinggal bagaimana action plan kita lakukan, tentu disiapkan sumber dayanya. Sumber daya manusia ini menjadi kata kunci, ya, tapi saya optimis bahwa ini bisa kita capai, tentu dengan memperhatikan pilar sosial dan kemasyarakatan. Terus lanjut. Kemudian ini strategi ke depan tentang pilar ekonomi dan pembangunan, smart ekonomi, bagaimana kreatif, inovatif, lebur, kolaboratif antara ekoturism, agro, mina lestari, ekosistem ekonomi kolaboratif, goalnya dari UKM, Pekalongan kita bikin supply oriented industry, itu goalnya semua nanti adalah bagaimana mewujudkan ekosistem ekonomi yang sangat kolaboratif. Terus pilar inovasi dan pengembangan IPTEK, ini kita punya Pekalongan Connected, Zero Plank, Executive Interoperable, Dashboard, kemudian channeling produk Krenova, IPTEKin, kerjasama swasta dan akademisi, aplikasi integrasi, goalnya adalah untuk inovasi daerah yang didukung ekosistem digital. Terus, terima kasih Bapak, inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan berkenan, karena kami punya komitmen tadi, dengan riset kuat, dengan dasar hukum, dasar penelitian yang kuat, maka program ini akan terrealisasi dengan baik dan manfaatnya akan sangat lebih baik dan sustainable.
Tapi kalau perencanaan kita, riset kita itu lemah, maka tentu program tadi juga asal-asalan, program ini tidak begitu bermanfaat. Nah, Kabupaten Pekalongan sangat concern terhadap pengembangan riset karena ini untuk kepentingan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Pekalongan. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangan. Mudah-mudahan mendapat nilai terbaik. Nah. Amin. Terima kasih luar biasa Bapak Asip Kolbudi, Semua. Bupati Pekalongan yang telah memaparkan sangat detail dan juga menguasai apa yang telah disampaikan. Ini termasuk suatu hal yang positif karena kepala daerah langsung yang menyampaikan. Tadi hanya Kota Magelang, Wakil Wali Kota, sekarang Kabupaten Pekalongan malah Pak Bupatinya. Begitu. Terima kasih Pak Bupati. Kepada Pak Marjoko dulu, silakan 2 menit untuk mengajukan pertanyaan. Mohon dicatat ya Bapak Bupati untuk pertanyaan dari Dewan Juri. Nanti dijawab setelah 4 Dewan Juri bertanya. Saya persilakan Pak Marjoko maksimal 2 menit. Terima kasih Pak Saratri. Saya menyoroti yang masalah di poin pendidikan dan keterampilan yang poinnya masih 2.88 ya. Jadi apa strategi yang akan dilakukan oleh Bapak Bupati dan tim untuk mendongkrak poin ini. Kemudian, apa yang sebenarnya menjadi, ini yang kedua, apa yang sebenarnya menjadi produk unggulan dan potensi yang diandalkan oleh Kabupaten Pekalongan untuk menjadi daya tarik investasi daerah. Mungkin 2 aja Bapak ya. Terima kasih. Bapak Dr. Holi Binawijaya, saya persilahkan 2 menit. Baik, terima kasih Pak Prof. Saratri, Pak Bupati. Yang ingin kami tanyakan, mungkin tadi menarik di awal Pak Bupati sudah menyampaikan petanglong ya, bahwa Pekalongan itu adalah bagian dari bagian kewilayahan. Namun tadi belum dijelaskan lebih lebih detail bagaimana sebenarnya positioning Kabupaten Pekalongan. Karena sepemahaman kami mungkin di situ ada Kota Pekalongan ya, yang menjadi pusat jasa mungkin ya. Nah, kalau posisi Kabupaten Pekalongan seperti apa? Apakah juga menjadi pusat jasa atau menjadi pusat pengolahan atau jadi pusat produksi pertanian dan sebagainya, dikaitkan dalam satu kesatuan sistem kewilayahan, Pak. Terima kasih, Pak. Saya persilakan Bapak Dr. Muhammad Amin dari Kemenristek. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih Pak Bupati atas penjelasannya cukup lugas, jelas, dan lengkap. Namun saya ingin menyoroti tadi Pak Bupati sudah menyampaikan hasil pemetaan indeks daya saing daerahnya yang cukup perlu didorong karena dari sisi posisi human sumber daya manusia atau human capital ya. Bapak sudah cukup jelas dengan strategi-strategi apa yang Bapak tingkatkan terkait khususnya di pendidikan dan keterampilan. Bapak menyampaikan akan juga mengumpulkan sampai 8 perguruan tinggi, kemudian ada program SLAK, Sekolah Lapang Agro Kreatif, UMKM Center, dan Kudu Sekolah, yang itu juga stakeholdernya cukup banyak, mulai dari OPD sampai ke CSR dan juga Muslimat dan lain sebagainya, Bapak. Namun yang ingin saya mohon penjelaskan lebih detail, Pak, dari sisi pilar kesehatannya, Pak. Karena kalau di sumber daya manusia atau human capital itu ada 2 pilar, yaitu pilar keterampilan, pendidikan dan keterampilan, dan kemudian kesehatan. Nah, untuk yang dari sisi kesehatannya Pak, mohon penjelasan lebih rinci, karena apalagi terkait dengan kondisi kita saat ini menangani pandemi COVID, bagaimana pelayanan-pelayanan dari pemerintah Kabupaten Pekalongan terhadap bagaimana proses penanganan pandemi COVID ini. Kemudian yang berikutnya terkait dengan aspek ekosistem inovasi, Pak. Tadi Bapak sudah menyampaikan rencana atau strategi yang akan dilakukan terhadap beberapa pilar yang strategi kedepannya harus dilakukan apa. Nah, saya ingin menyoroti terkait dengan pilar inovasi dan pengembangan iptek, yang goals-nya di mana inovasi daerah yang didukung ekosistem digital. Nah, ini mohon kami dijelaskan Pak, strateginya apa, kemudian deadline-nya Pak. Apakah 2 tahun ke depan goals itu sudah tercapai, atau bahkan tahun depan sudah tercapai, atau beberapa tahun ke depan. Mohon itu penjelasannya Pak. Terima kasih Prof. Saratri. Terima kasih Pak Dr. Muhammad Amin.
Saya selanjutnya akan menanyakan juga yang pertama, Kabupaten Pekalongan itu kan melimpah sumber daya alamnya, jadi hutan, kemudian mungkin tambang dan seterusnya, serta melalui jalur yang strategis menurut saya, yaitu Batang, Kabupaten Pekalongan, bahkan sampai Dieng nanti ya. Lagunya Ebit yang terkenal itu Lolong itu misalnya, itu katanya kan di Kabupaten Pekalongan. Ada festival durian dan seterusnya. Nah, strategi apa yang dilakukan Kabupaten Pekalongan agar sumber daya alam tadi termanfaatkan secara baik, tapi sustainable atau berkelanjutan dan efeknya kepada kesejahteraan masyarakat. Adakah angka-angka itu untuk menunjukkan bahwa Kabupaten Pekalongan telah mengolah sumber daya alam, terutama untuk wisata, untuk yang lainnya, karena sekali lagi industri relatif sedikit di kabupaten ini. Seperti apa strateginya yang dilakukan selama ini dan yang ke depan? Meskipun tadi sudah dijelaskan secara singkat, tapi belum detail. Kemudian yang kedua, SDM di Kabupaten Pekalongan harus diakui memang relatif rendah karena banyak migrasi keluar ya, karena mereka dekat dengan Jakarta dan seterusnya. Nah, selama ini perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Pekalongan jarak jauh, ada UGM, memang ada Undip, ada IAIN atau STAI nanti. Nah, strategi seperti apa yang dilakukan Kabupaten Pekalongan untuk mensinergikan seluruh perguruan tinggi tadi dalam satu mekanisme ilmiah untuk menguatkan ekosistem inovasi. Jadi seperti apa? Apakah hanya sekedar pertemuan rutin atau ada mekanisme yang lebih baik lagi? Kemudian bagaimana Bapak mengidentifikasi kelebihan khas masyarakat Kabupaten Pekalongan untuk dikembangkan? Jadi tidak ada istilahnya masyarakat itu ini maju, ini tidak maju. Nah, mungkin dari sisi strata pendidikan Kabupaten Pekalongan masyarakatnya mungkin relatif rendah, tapi mungkin ada kelebihan, entah budayanya, entah kelebihan-kelebihan nilai-nilai yang dianut misalnya, itu bisakah diidentifikasi untuk dikembangkan sebagai sarana untuk inovasi dalam mensejahterakan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Prof. Saya jawab dari Profesor dulu, karena memang kita positioning kita ini sangat strategis ya. Kalau Kabupaten Pekalongan itu 435 km ke Jakarta dan 425 km ke Surabaya. Dengan panjang pantai itu 10 km, jadi persis di tengah Pak. Kita sering ngomong kalau barang yang di tengah itu pasti enak Pak. Nah ini Kabupaten Pekalongan, kalau lihat Jakarta, Surabaya. Kalau ada statement, kalau meletakkan sesuatu itu ya di tengah-tengah. Jadi bisa ke sana, bisa kemari. Inilah Kabupaten Pekalongan, tentu dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Kelebihan kita tadi, kita punya sumber daya alam yang luar biasa, resources sosial yang juga luar biasa, hanya sumber daya manusianya yang harus kita tingkatkan. Untuk bisa meningkatkan sumber daya manusia secara rata di Kabupaten Pekalongan, kita harus menggunakan pendekatan, menggunakan pendekatan kultural. Karena dulu pada awalnya masyarakat Pekalongan ini lebih mengenal ke pondok pesantren, ya, itu era tahun 90-an, 80-an, tahun 2000. Kemudian pada 2000 ke atas, kalau bicara pondok pesantren, hampir seluruh pondok pesantren besar di Indonesia ini mesti pada orang-orang Pekalongan. Dan ini kan sistem pendidikan yang baru saja diakui oleh pemerintah. Tapi secara formal mereka mengenyam pendidikan. Ini yang tidak tercover di dalam survei-surveinya BPS. Jadi secara kuantitatif angka kelulusan SD, SMP itu tidak mencantumkan kelulusan dari pondok pesantren. Ini yang data ini yang sedang kita tinjau kembali. Kemudian untuk menguatkan ya ekosistem inovasi terkait dengan banyaknya perguruan tinggi yang hadir, ada yang jarak jauh kayak ITB, kayak Undip, kemudian tapi juga Undip sudah membangun kampus di sini, insya Allah juga akan lebih establish lagi di sini. Kemudian Politeknik Bandung juga ada kampusnya di sini, dan IAIN ini sudah resmi menjadi IAIN yang cukup besar di wilayah Jawa dan ada di Kabupaten Pekalongan. Kita menggunakan bahwa mereka harus bertanggung jawab. Ya, saya punya pola one university, one village. Nah, one village, one university. Satu perguruan tinggi itu saya beri tugas untuk membina satu desa saja untuk lebih maju lagi. Jadi
8 perguruan tinggi itu punya tanggung jawab untuk membina satu desa, sehingga ada desa 8 yang menjadi binaan khusus perguruan tinggi, nanti replikasinya bisa kita turunkan lagi. Kemudian yang penting lagi bahwa dari sumber daya alam yang sungguh luar biasa, memang betul Prof. Dulu hanya 3 saja, 3 tempat wisata yang berbasis alam, yang dikelola oleh komunitas. Kalau 3 ini dulu milik pemerintah. Jadi sejak zaman Singosari kita hanya punya 3 destinasi wisata. Tetapi sampai tahun ini, 2016 kami dilantik sesuai dengan RPJMD, kemudian pada tahun 2020 itu kita sudah menambah 0 saja, dari 3 kita tambah 0, menjadi 30 destinasi wisata baru yang berbasis komunitas dan menggunakan potensi alam. Ini sudah menghasilkan income miliaran dan dinikmati oleh masyarakat sekitar. Inilah fungsi pemerintah ada 2. Pertama adalah melakukan fasilitasi ketika infrastrukturnya jelek, maka kita hadir untuk memperbaiki infrastruktur. Kemudian yang kedua kita regulasi. Ini sebagian besar adalah hutan yang merupakan kawasan milik perhutani, KPH Pekalongan Timur, kita bikin regulasinya. Dasar hukumnya supaya kuat, supaya kerjasama ini bisa sustain ya. Kalau dulu hanya 2 tahun, sekarang kita range menjadi 30-35 tahun. Dari fungsi regulasi dan fungsi fasilitasi yang kita lakukan, akhirnya tadi bisa mendorong anak-anak muda kita untuk tidak melakukan urbanisasi lagi ke Jakarta, tetapi mengolah alam, ya, mengolah alam secara baik dan hasilnya tadi wisata-wisata muncul baru, jumlahnya adalah 30. Ini secara empirical sangat sangat manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat. Saya kira itu. Kemudian tentang SDM rendah ini menjadi tantangan memang, karena tadi ada perubahan cara pandang masyarakat secara umum. Ya. Anaknya orang kaya itu tidak disekolahkan, tapi dipondokkan. Ya. Mereka mondok itu lama, padahal ini kalau kuliah ya sudah profesor. Saya ini pondokan 15 tahun, kalau kuliah sudah 15 tahun, sudah menjadi kayak Profesor Sawitri tadi. Nah, kemudian yang pertanyaan dari Pak satu-satu ya. Dari Pak Marjoko, kaitan pendidikan saya kira tadi melengkapi bahwa memang kita masih rendah ya, karena angka IPM kita sekarang ini 69,71. IPM 69,71 itu IPM tertinggi di kawasan Kabupaten Pantura. Kita masih kalah dengan kota yang 73 dan kota Tegal. Tapi dibandingkan dengan Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Batang, IPM kita ini masih tinggi. Kita ingat komponen dari IPM adalah lama sekolah, kemudian kesehatan, ya, dan pendapatan. Tapi sebenarnya enggak begitu tadi. Tapi nanti kalau yang pesantren ini kita integrasikan, saya punya data baru, ini akan lebih bagus lagi. Kemudian daya saing produk, ya, kita ini daya saing yang Pak Marjoko, investasi. Kita sudah mempunyai perda kaitan dengan kawasan untuk alokasi industri ya. Kalau dulu kita belum ada, Pak Marjoko, sekarang sudah ada. Jadi revisi dari Perda 11 ini, Perda nomor 2 tahun 2011 tentang tata ruang, sekarang sudah kita revisi ya, pada tahun ini, tahun 2020 sudah jadi memberi ruang untuk pengembangan kawasan industri. Walaupun sebelumnya memang Kabupaten Pekalongan itu sudah dikenal dengan industri konveksi ya, atau industri kain ya, dan turunannya. Kita banyak pabrik-pabrik sarung, ekspor terbesar untuk sarung itu berasal dari Kabupaten Pekalongan. Ada sarung-sarung kelas Atlas, ya, kemudian Mangga, kemudian Sapir, ya, Gajah Duduk, termasuk Gajah Berdiri juga ada. Jadi karena ada Gajah Duduk merek terkenal, akhirnya ada pabrik yang enggak begitu besar, dia bikin Gajah Berdiri. Pokoknya semua merek gajah ada di Kabupaten Pekalongan, dan ini ekspor. Sebelum ada pandemi COVID ini ekspornya tinggi ya, kami punya data-data, biasanya ke negara-negara Timur Tengah, ke India, ke Pakistan, ya, ke negara-negara Asia. Ini ekspornya besar dan diproduksi di Kabupaten Pekalongan. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaannya Pak Holi. Kalau disandingkan antara pemerintah kota, kemudian Pemalang dan Kabupaten Pekalongan, maka positioning Kabupaten Pekalongan ini adalah positioning kabupaten yang memproduksi barang-barang tadi. Hampir semua produksi sarung ada di Kabupaten Pekalongan, kemudian batik 75% diproduksi di Pekalongan,
di Kabupaten Pekalongan, pabrik-pabrik merek besar-besar. Bapak perlu tahu kalau kalau atau bengkelnya Pak Iwan Tirta, pabrik yang terkenal di Jakarta itu ada di Kabupaten Pekalongan. Kalau Bapak belanja pabrik di Danar Hadi Solo itu pabriknya ada di Kabupaten Pekalongan. Marketnya ada di Solo. Marketplace-nya ya ada di Solo, ada di Kota Pekalongan. Ya, tapi kami konsentrasi untuk pengembangan produksi. Jadi pusat produksinya ada di Kabupaten Pekalongan, sekaligus juga sekarang kita sedang mengembangkan tempat-tempat untuk pemasaran. Kita bangun setidaknya 8 pasar, ya, dan beberapa pasar ini merupakan pasar besar, dan ada grosir yang model kayak Tanah Abang dan Pasar Klewer di Solo, yaitu di Pasar Kedunguni. Pasar Kedunguni itu pasar kecamatan, tapi skalanya nasional, karena yang belanja bahkan internasional. Orang Malaysia, orang Brunei itu bisa belanja di situ dengan harga yang kompetitif karena dekat sekali dengan daerah produksi. Kemudian dari Pak Dr. Muhammad Amin, ini pendidikan juga hal yang perlu menjadi concern kami, ya, sekaligus berkorelasi dengan keterampilan, termasuk kesehatan. Dulu Kabupaten Pekalongan ini indeks kesehatannya ini semuanya rendah, baik angka kematian ibu melahirkan, gizi buruk, ya, kemudian angka kematian bayi, stunting. Tapi alhamdulillah dengan kerja keras kita dan didukung oleh banyak lembaga, sekarang indikatornya ini sudah mulai bagus, ya, termasuk angka stunting. Dulu tertinggi mungkin di Jawa Tengah, sekarang sudah lumayan, sudah bergerak ke arah yang lebih baik. Kemudian bagaimana ekosistem inovasi ini, strateginya tadi, komponen-komponen yang ada ini kita sering satukan, ya. Kita punya berbagai forum, ada forum CSR, ya, forum DRD-nya juga dulu tidak ada, sekali lagi kita baru membuat DRD itu kemarin saja, padahal usia kita ada sejak zaman Sailendra. Nah, ini kan menunjukkan bahwa komitmen kami untuk pengembangan riset itu sangat serius, karena sebelum-sebelumnya belum ada. Kalau sebelum-sebelumnya sudah ada, maka langkah kami adalah tinggal peningkatan. Kalau ini membuat dulu, kemudian sekaligus kita melakukan kerja-kerja yang tantangannya sudah sangat nyata di depan kita. Kemudian untuk kesehatan kita satu-satunya kabupaten yang punya 3 lini rumah sakit, ya, dalam rangka antisipasi penyebaran COVID-19. Lini 1 RSUD Kraton itu rumah sakit rujukan regional Jawa Tengah, regional Pantura. Kemudian lini B, lini 2 kita punya rumah sakit untuk rujukan tingkat kabupaten, dan lini 3 jarang sekali dan semuanya rumah sakit. Kalau yang lain tuh biasanya menggunakan gedung apa. Kami mempersiapkan 1, 2, 3 lini untuk rumah sakit penanggulangan COVID-19, sehingga hasilnya secara kumulatif lumayan. Dulu kita itu masuk hijau, kemudian oranye sempat sebentar, ini kuning lagi. Dengan jumlah total pada hari ini, data sampai hari ini itu hanya 82 orang, tapi sudah 60-an itu sudah sembuh. Yang dirawat ini tinggal 14 orang tinggal dirawat, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Dan alhamdulillah yang dirawat ini sehat semua, jadi ya tinggal kapan akan pulang. Nah, tapi secara kumulatif di Jawa Tengah ini penanganan kesehatan kita relatif lebih bagus. Kemudian tidak hanya itu, kami juga concern membangun 8 lagi rumah sakit. Ya. Dengan 19 kecamatan, kita sudah punya rumah sakit, baik swasta maupun negeri ini sudah cukup banyak. Hampir semua kecamatan ada, nanti cita-cita saya. Hari ini sudah ada di Pantura saja sudah rencana ada 3. Dari kecamatan yang paling ujung berbatasan dengan Pemalang, ada rumah sakit swasta. Kemudian kita punya rumah sakit darurat COVID. Kemudian nanti ada pengembangan keraton yang sekarang ada di kota. Kemudian di Kesesi ini bikin baru, ya, di sebuah daerah tengah, berbatasan juga dengan Pemalang. Kemudian rumah sakit Karanganyar, ada rumah sakit Muhammadiyah. Sebentar lagi muncul rumah sakit punya NU2. Jadi hampir semua kecamatan punya. Ini bentuk dari komitmen pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk mendekatkan ke pelayanan kesehatan, tetapi tidak hanya persoalan itu saja, rumahnya saja kita bikin, intervensi dari anggaran juga kita siapkan. Dulu tidak ada yang namanya kartu kajian sehat sebagai bentuk dari bagaimana kita melakukan upaya menutup kekurangan dari kartu Indonesia Sehat. Jadi kuota kartu Indonesia Sehat masih terbatas, kita intervensi dengan kartu kajian sehat, hasilnya sampai hari ini sudah lebih dari 87% masyarakat UHC-nya. Ya, jadi sekarang hampir 100%. Target kami nanti insya Allah 2021 itu bisa sampai 100% masyarakat sudah punya kartu untuk berobat. Jadi silahkan sakit, tapi ya jangan parah-parah nanti biayanya mahal, kira-kira begitu Pak.
aspek preventifnya kita melibatkan tadi banyak ormas agar ayo kita bergerak bersama-sama untuk menyehatkan masyarakat. Karena masyarakat sehat itu adalah modal kita. Kita bekerja sama dengan dua perusahaan dari Amerika. Pertama adalah Amway, ini membantu untuk penanganan stunting. Perusahaan besar di Amerika ini membantu kita penuh, kemudian tiap bulan ada aksi nyata, memberikan suplemen, kemudian pengobatan gratis. Dan yang kedua kita juga dibantu oleh perusahaan nasional, multinasional yaitu Tower Bersama Group, TBIG. Ini juga punya mobil keliling, ya, klinik keliling yang bergerak terus dari kecamatan ke kecamatan. Hasilnya indikator kesehatan kita sudah mulai baik karena tadi kerjasama antara kita dengan para pelaku usaha ini berjalan dengan baik dan sudah banyak ini perusahaan-perusahaan dalam luar maupun luar negeri yang mau masuk lagi ke Kabupaten Pekalongan untuk membantu kita terutama di bidang kesehatan. Jadi kami punya strategi seperti itu, membuat rumah sakit, kemudian menyediakan dana sekaligus berkolaborasi dengan NGO-NGO baik dalam maupun luar negeri. Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kami mohon dukungan, mohon saran, masukan agar situasi di Kabupaten Pekalongan ini, kalau secara makroekonomi ini gambaran singkat saja. Sebelum COVID-19, angka pertumbuhan ekonomi kita itu tumbuh di angka hampir 6 ya. Hampir 6,7 sebelum COVID. Tapi ini karena COVID semuanya terkoreksi semua. Kemudian angka kemiskinan kita yang dulu hampir 13%, ya, sekarang sudah turun menjadi single digit sebelum COVID. Ini masih kita cari data terus, tapi mudah-mudahan kita segera punya treatment. Kemudian indeks daya saing daerah, dulu Kabupaten Pekalongan itu nomor 37 dari 36 kabupaten kota. Maksudnya sangat rendah lah. Ini saya tambahi lagi nih Prof, biar nomornya itu 37. Karena memang Dewan Riset Daerahnya juga belum kita bentuk. Tapi sekarang dengan komitmen kawan-kawan ya, terutama dari para kepala OPD, semuanya bergerak, ayo kita kejar ketertinggalan kita ada di mana, kita hadirkan keunggulan kompetitif dan komparatif kita seperti apa, kemudian kita evaluasi kekurangan kita itu ada di mana. Ternyata kekurangannya dengan keunggulannya masih banyak kekurangannya dan ini adalah bagian kami ya untuk terus-menerus melakukan pembenahan agar kekurangan-kekurangan ini bisa berkurang betul secara kuantitatif dan kualitatif dan nanti bisa menjadi energi yang sangat positif untuk hal-hal yang tadi yang sudah baik kita pertahankan. Saya punya pandangan, punya filosofi itu hal lama yang baik itu dipertahankan. Kemudian mencari hal baru yang lebih baik. Ini dari kaidah fikih ini mohon maaf yang hal lama yang baik ini harus dipertahankan. Kalau bahasa Arabnya asli begini. Al-muhafadzatu ala qadimis sholeh, mempertahankan nilai-nilai lama atau program-program lama yang baik sambil wal ahdu bil jadidil aslah, sambil berinovasi mencari program baru yang lebih baik. Tapi kawan-kawan saya mempresetkan tuh, mempertahankan istri lama yang baik sambil mencari istri baru yang lebih baik. Wah ini bahaya ini kalau seperti ini. Lah untuk apa? Dua pendekatan ini kita lakukan dalam bahasa Arab lagi ini. Fal aslahu, maka untuk mencapai kebaikan seterusnya, kebaikan dan kebaikan seterusnya. Al aslahu sumal aslahu sumal aslahu. Itu bahasa Arab, kaidah fikih untuk bagaimana memformulasi hukum, tapi saya gunakan untuk pendekatan-pendekatan riset seperti ini. Dulu yang sudah bagus itu seperti apa? Pertahankan. Tapi kita tidak boleh stuck, tidak boleh berhenti. Kita harus meningkatkan lagi agar ke arah yang lebih baik lagi. Mungkin itu. Ya, terima kasih Bapak Bupati. Jadi ini waktu tinggal 5 menit, tentu teman-teman tidak ada yang bisa saya beri untuk berkomentar. Yang pertama tentu saya sangat bangga Pak Bupati selain seorang birokrat juga agamawan, artinya tadi dengan ayat-ayat beliau juga sangat menguasai sehingga ini cocok sekali untuk memimpin Pekalongan yang notabene banyak bertebaran pesantren. Saran saya Bapak yang ke depan, mohon sumber daya alam yang melimpah itu jangan dikorbankan nanti untuk misalnya industri atau apapun. Karena ke depan tren masyarakat industri akan kembali ke alam karena Jawa ini sudah syarat beban. 400 hektar lahan subur tiap tahun hilang di Jawa Tengah. Jadi mohon Kabupaten Pekalongan tetap mempertahankan sumber daya alam ini tapi dikembangkan ke ekonomi kreatif sehingga masyarakat yang mungkin dari sisi pendidikan formal rendah tadi
tidak akan migrasi ke luar, misalnya boro ke Jakarta atau ke kota-kota besar, tapi tetap tinggal di desa untuk menggarap desanya dengan ekonomi kreatif. Bapak nanti bisa misalnya menengok Gunung Kidul, menengok Jogja yang sekarang mengembangkan desa-desa wisata itu ternyata juga berdampak terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Saya 5 tahun bertugas di Bojong dan Kesesi, jadi hafal betul Kabupaten Pekalongan. Dulu waktu bupatinya masih Pak yang tahun 2002 itu Pak, siapa itu, yang istrinya Bu Arini itu. Pak Antono. Pak Antono, Ahmad Antono ya itu. Kemudian Pak Bambang Irianto itu masih camat di daerah Karanganyar atau di daerah Kedung Puni kalau nggak salah, ya itu saya hafal sekali. Ini oleh sebab itu sekali lagi Kabupaten Pekalongan memiliki sumber daya alam yang indah sekali di Petong Kriono dan hutan-hutan wisata itu. Kemudian juga tadi saya menyebut jalur Dieng Pekalongan ini luar biasa, nanti bisa menjadi satu komoditas sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk ekonomi kreatif. Anak sekarang suka selfie misalnya, itu bisa jadi nanti jadi tempat-tempat wisata yang luar biasa. Itu kemudian Bapak bisa mengoptimalkan perguruan-perguruan tinggi yang sangat komit terhadap Kabupaten Pekalongan, serta sekali lagi identifikasi kelebihan masyarakat Kabupaten Pekalongan yang religius dengan nilai-nilai budaya yang khas, sehingga itu menjadi daya dorong ekonomi ke depan. 1 menit mungkin kalau Pak Muhammad Amin, ada Pak Dr. Muhammad Amin, ada saran? Cukup? Kalau cukup, saya akhiri, terima kasih. Selamat sekali lagi untuk Kabupaten Pekalongan dan selamat untuk Bapak Asip Kulubihi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu lagi di Bojong dan Kesesi. Saya syukur. Dulu saya menghadiri acara pelantikan DRD dan Koalisi Kependudukan bersama Bapak. Tahun yang lalu kalau nggak salah. Saya juga masih menjadi mitra bestari jurnal online Kabupaten Pekalongan, Bapak. Oke, masih oke. Terus. Iya, siap Bapak.